Halo Bunda Kanya, sering dibicarakan di beberapa literatur bahwa infeksi menyebabkan persalinan prematur. Salah satu infeksi yang sering adalah infeksi dari akibat keputihan yang dialami ibu-ibu selama kehamilan. Salah satu penyebabnya yaitu bakterial vaginosis, candidiasis, semua itu sering sekali menyebabkan persalinan yang abnormal atau persalinan prematur. Jadi, keputihan yang tadi saya sebutkan abnormal tersebut bisa menyebabkan kontraksi rahim, sehingga kontraksi yang terus-menerus menyebabkan penipisan dari selaput ketuban. Selaput ketubannya akhirnya pecah dan menyebabkan persalinan sebelum waktunya. Jadi, kalau sudah ketuban pecahnya nyata banyak, kita tidak bisa mempertahankan kehamilan tersebut karena kemungkinan akan terjadi infeksi sampai ke janin. Jadi yang bisa kita lakukan kalau usia kehamilannya sudah dianggap survive, sudah dianggap prematur akhir atau mungkin sudah 8 bulan, kita pertahankan untuk lakukan pematangan paru, kemudian kontraksinya kita stop dengan obat-obatan tertentu, kemudian setelah pematangan paru kita lahirkan bayinya. Tetapi memang hal ini pertimbangan yang sulit karena di sisi lain kita khawatir tentang infeksinya akan masuk ke janin, di sisi lain juga kita mempertimbangkan ketubannya yang sudah keluar terus-menerus. Mungkin secara tidak disadari ibu-ibu mengalami keputihan selama kehamilan, tetapi banyak yang menilai oh itu keputihan itu normal, tetapi kita harus waspadai bahwa keputihan yang normal seperti apa, keputihan yang tidak normal seperti apa. Kalau keputihan yang normal itu memang lengket seperti putih telur, warnanya bening, tidak berbau dan tidak gatal, jumlahnya pun tidak banyak. Itu keputihan yang boleh kita biarkan selama kehamilan. Tetapi keputihan yang harus diwaspadai atau harus diobati adalah keputihan yang warnanya sudah mulai kuning berubah atau hijau, jumlahnya juga banyak, kemudian sudah berbau atau sudah menyebabkan gatal atau perih di sekitar kemaluan wanita hamil tersebut. Bila sudah terjadi ketuban pecah, kita berikan antibiotik, kemudian kita rawat ibunya, kita berikan pematangan paru bayinya, kemudian kita persiapkan persalinan, terutama persiapan NICU atau neonatal intensive care, karena kemungkinan besar bayi yang lahir prematur harus dirawat di neonatal intensive care. Kalau persalinan prematurnya sudah di akhir seperti di 36 minggu, bayinya sudah kurang lebih di atas 2 kilo dan serviksnya sudah mulai terbuka atau mulut rahimnya sudah mulai terbuka, masih bisa kita pertimbangkan untuk melahirkan normal. Tetapi kalau kehamilannya sangat kecil, bayinya masih di bawah 2 kilo, sebaiknya kita pertimbangkan melakukan operasi sesar karena banyak literatur yang menyebutkan bahwa bila kehamilan prematur dilahirkan secara normal menyebabkan perdarahan di kepala bayi, sehingga hal itu yang menjadi pertimbangan kita kenapa dilakukan persalinan sesar untuk survive bayinya. Selama hamil memang karena hormonal selama kehamilan memang kita harus ekstra memeliharanya karena hormon kehamilan wanita kadang-kadang memang menyebabkan organ reproduksinya mudah sekali terinfeksi. Salah satu yang bisa kita upayakan jaga kebersihan, kemudian mempertahankan organ vagina supaya baik, jangan terlalu sering-sering menggunakan obat cebok kewanitaan, kemudian sering-seringlah meminum atau mengkonsumsi probiotik, mungkin ada di beberapa makanan, kemudian upayakan organ reproduksi selalu bersih dan kering.